Halo Sobat WK, selamat sore. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gali Dewanto, Imelda Pratiwi, Benediktus Deni Haryanto, Gusti Ayu Made Melita, dan Elsania Handayani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sejarah pendekatan client-centered therapy menjadi person-centered therapy oleh Carl Rogers. Untuk itu, stay tune dan jangan sampai ketinggalan ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, mari kita bahas mengenai biografi dari Carl Rogers terlebih dahulu. Carl Ransom Rogers, atau biasa kita kenal sebagai Carl Rogers, lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902. Ketika Carl Rogers berumur 12 tahun, ternyata keluarganya memiliki usaha pertanian dan membuat Carl Rogers menjadi tertarik pada pertanian secara ilmiah. Diketahui bahwa Carl Rogers ini tidak memiliki banyak teman. Ia pun memiliki hobi membaca. Singkat ceritanya, Carl Rogers ini memiliki kesempatan untuk berkuliah pada jurusan agrikultur dan juga sejarah di University of Wisconsin. Setelah menyelesaikan pendidikannya di University of Wisconsin pada tahun 1924, Rogers masuk ke Union Theological College of Columbia. Dan di sana, ternyata Rogers mendapat pandangan yang liberal dan filsafat mengenai agama. Kemudian, ia pindah ke Teachers College of Columbia, dan di sana Rogers terpengaruh oleh filsafat dari John Dewey, serta mengenal psikologi klinis dengan bimbingan dari L. Hollingworth. Dengan pendidikannya di Teachers College of Columbia, akhirnya Rogers mendapat gelar MA pada tahun 1928. Dan gelar keduanya yaitu doktor pada tahun 1931 di Columbia. Pengalaman praktisnya yang pertama diperolehnya di Institute of Child Guidance. Dan asal kalian tahu, lembaga ini berorientasi Freudian. Apa itu Freudian? Silahkan kalian cari mengenai teori-teori Sigmund Freud. Nah, di sana ada yang namanya teori Freudian. Nah, balik lagi, ternyata Rogers ini menemukan bahwa pemikiran Freudian ini spekulatif. Itu nggak cocok dengan pendidikan yang diterimanya, yang mementingkan statistik dan pemikiran menurut aliran Thorndike. Kemudian, setelah mendapat gelar doktor dalam psikologi, Rogers menjadi staf di Rochester Guidance Center dan naik jabatan menjadi seorang pemimpin. Di tahun 1940, Rogers menerima tawaran untuk menjadi guru besar psikologi di Ohio State University. Perpindahan dari pekerjaan klinis ke suasana akademis memberikan perubahan pada Rogers. Karena rangsangannya, Rogers merasa terpaksa harus membuat pandangannya dalam psikoterapi itu menjadi lebih jelas. Dan ini dikerjakannya pada 1942 dalam buku Counseling and Psychotherapy. Pada tahun 1945, Rogers menjadi Mahaguru Psikologi di University of Chicago, yang dijabatnya hingga kini. Di tahun 1946 hingga 1957, Rogers menjadi presiden di American Psychology Association, dan beliau tutup usia pada tanggal 4 Februari 1987 di La Jolla, California, yang disebabkan oleh serangan jantung. Perkembangan teori person-centered therapy. Berawal dari teori client-centered therapy, sering juga disebut psikoterapi non-direktif.
Psikoterapi non-direktif merupakan upaya bantuan pemecahan masalah atau metode perawatan psikis yang berpusat pada klien dan dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien. Melalui pendekatan ini, klien diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikirannya secara bebas. Psikoterapi non-direktif juga menghubungkan antara ideal self atau diri klien yang ideal menurutnya dengan actual self atau diri klien sesuai kenyataan yang sebenarnya. Roger juga meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Selanjutnya, dari latar belakang pekerjaan yang berfokus pada klinis anak, Roger mengembangkan sebuah pendekatan bernama non-directive counseling atau client-centered therapy seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Roger juga mengembangkan teori person-centered therapy pada tahun 1940-an. Dan pada tahun 1950, Roger mengubah nama pendekatannya yang dari client-centered therapy menjadi person-centered therapy. Teori person-centered therapy akan dijelaskan oleh Denny di slide selanjutnya. Person-centered therapy berpusat pada orang adalah bentuk terapi humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers pada pertengahan abad ke-20. Tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu klien mengenali dan memahami perasaan sesungguhnya. Jadi, asumsi pada terapi ini didasarkan bahwa klien merupakan ahli yang paling baik tentang dirinya sendiri dan mampu mencari pemecahan atas permasalahannya sendiri. Lalu, tugas terapis sendiri adalah memberikan suasana yang hangat dan mendukung untuk meningkatkan konsep diri klien, serta mendorong klien memperoleh pemahaman terhadap masalah. Cara untuk mencapai tujuan ini dengan mendengar secara aktif dan pembicaraan reflektif. Sebuah teknik yang memposisikan terapis sebagai cermin untuk perasaan yang dialami klien, dengan konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Nah, dalam teori Carl Rogers ada keunikan. Keunikannya adalah teori ini bersifat humanis atau humanistik, yakni Carl Rogers sendiri mempunyai nama sebutan untuk teorinya. Di antaranya, yang pertama, teori yang berpusat pada pribadi atau person-centered, lalu non-directive, client-centered atau yang berpusat pada klien, lalu teori yang berpusat pada murid atau student-centered, lalu teori yang berpusat pada kelompok atau group-centered, lalu person-to-person. Namun, istilah yang sering digunakan adalah person-centered yang digunakan untuk teori Carl Rogers itu sendiri. Nah, mengapa Carl Rogers menyebut teorinya bersifat humanis? Karena Carl Rogers menolak sifat pesimis, suram, putus asa dalam psikoanalisis dan menentang adanya teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Teori humanis Rogers sendiri lebih kepada penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme yang pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Kesimpulan pada pertemuan sore hari ini bahwa kepribadian individu memerlukan sikap yang saling menghargai tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu klien mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Dan Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban
atas permasalahan yang dihadapi, dan tugas terapis hanya membimbing klien dalam menemukan jawaban yang benar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat sore.